dengan filsafat orang awam. Dan filsafat orang awam ini adalah filsafat yang kita bahas secara lebih ringan, secara lebih membumi, dan juga kita akan bahas, kita kaitkan dengan praktikal-praktikal atau aktivitas yang memang dekat dengan keseharian kita. Dan kali ini seperti biasa saya bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina, dan kita kali ini akan membahas tentang filsafat membaca. Nah, apalagi nih filsafat membaca. Dan langsung saja kita berdiskusi dengan rekan kita, ngobrol-ngobrol dengan Dr. Aan Rukmana. Silakan Kang Dr. Aan Rukmana, apa kabar? Ya. Sehat ya? Terima kasih Kang Dr. Latif. Nah, ini menarik ini karena di penghujung tahun ini ya, kita masih punya kesempatan untuk mendiskusikan mengenai tema yang penting, yaitu membaca dari sisi filsafat sebetulnya. Itu hal yang menarik. Dan sesuai dengan ilmunya Kang Latif, membaca itu artinya kan melakukan satu kegiatan refleksi, satu kegiatan penalaran, begitu ya. Kemudian nanti satu kegiatan menyimpulkan, baik itu menggunakan nanti penyimpulannya menggunakan metode induksi maupun menggunakan metode deduksi, begitu. Deduksi, nah, betul. Nah, di dalam tradisi filsafat justru membaca itu adalah pintu untuk meraih ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Dan kegiatan membaca ini sebetulnya sudah dibawa sejak kecil, gitu. Ya, kalau kita misalnya Kang Latif tanya, ada nggak di tradisi filsafat? Ada, tentu ada. Kalau di bidang filsafat itu, apa yang kita bahas, itu masuk ke dalam satu cabang filsafat, namanya itu epistemologi. Epistemologi, betul. Jadi epistemologi itu, bahasa gampangnya adalah ilmu tentang ilmu. Episteme, logos, jadi ilmu tentang ilmu. Jadi bagaimana kita, sebenarnya Kang Latif, sebagai manusia itu, bisa memiliki atau memahami aktivitas manusia mengetahui. Di antaranya melalui membaca. Dan membaca di sini bukan semata-mata membaca buku ya, tetapi juga membaca kehidupan, membaca diri sendiri, membaca realitas, dan lain sebagainya. Itu kayaknya pengantar sedikitnya gitu Kang Latif. Yes, oke. Jadi kali ini lagi-lagi bagi kalian yang sudah baru bergabung, kita akan bahas tentang filsafat membaca, dan jangan khawatir. Kalau Anda nggak bisa ikut join, nggak apa-apa. Nanti kita akan share di YouTube kita, di Pondok Harmoni, dan itu ada kajian-kajian sebelumnya juga bisa lihat di sana. Nah, Kang, baik ke membaca. Sebenarnya, seperti biasa ya, kita akan bahas dari sisi filsafat. Kita lihat dari sisi sejarah, ataukah tokoh-tokohnya, ataukah pemikiran-pemikirannya yang terkait dengan tema kita kali ini. Nah, terkait dengan membaca ini, Kang Aan, ada kajian atau sejarah yang bisa dipaparkan terkait dengan hal ini, dan juga mungkin ada tokoh-tokoh yang khusus kita sitir atau kita coba kaji terkait dengan tokohnya maupun teori-teori yang disampaikannya, Kang. Silakan, Kang. Iya, pertama gini Kang Latif, kalau di dalam studi filsafat ya, termasuk misal filsafat manusia Kang, membaca itu tidak pernah bisa lepas dari aktivitas dasar manusia itu sendiri. Jadi manusia itu ketika manusia memiliki apa disebut sebagai pikiran, maka di sana sebenarnya manusia mulai melakukan aktivitas membaca. Jadi membaca itu, di belakang membaca itu ada nama kesadaran. Nah, ketika manusia punya pikiran atau punya kesadaran, maka di sana dimulai sebenarnya aktivitas membaca. Dan memang di dalam studi filsafat, di awal-awal, dulu manusia itu membaca, pertama kali dibaca itu sebetulnya bukan dirinya dulu. Tetapi yang pertama kali dibaca itu adalah tentang alam. Karena ada ketakjuban mereka terhadap alam. Jadi mereka melihat misalnya, ini alam ini dari mana sih asalnya, gitu kan? Karena tidak semua, misalnya mereka itu mendapatkan satu ajaran agama ya. Misalnya alam dari Tuhan, tidak semua begitu gitu. Tapi ada juga mereka-mereka yang merasa, ini alam ini dari mana ya? Kok ada siang, kok ada malam, gitu kan Latif? Kok ada pegunungan, gitu. Kenapa sih ada bencana? Ini pertanyaan yang kemudian menuntut mereka untuk melakukan aktivitas membaca. Itu awal-awal mulanya itu, Kang. Yes. Nah, ini para filsufnya banyak, kalau mau saya sebut ya. Jadi para filsuf yang melakukan aktivitas pembacaan terhadap alam itu banyak. Itu disebut sebagai namanya para filsuf alam, ya. Saya bisa sebut itu dari mulai Thales, Anaximandros, mesti ingat bagaimana nama-nama ini ya. Yes. Anaximenes, gitu ya. Parmenides, Demokritos. Nah, itu sebenarnya nama-nama filsuf yang memang mereka melakukan pembacaan terhadap alam.
Awalnya begitu loh relatif. Nah, tapi kemudian ada para filsuf yang mencoba membaca itu bukan alam, tapi membaca sosok atau zat atau diri yang membaca tentang alam. Nah, itu jadi para filsuf yang coba membaca dirinya sendiri. Nah, itulah para filsuf manusia sebetulnya. Jadi para filsuf manusia itu para filsuf yang berusaha memahami hakikat dirinya sendiri. Jadi kalau Kang Latif dengan nama-nama seperti Socrates, Plato, Aristoteles, sebetulnya mereka para filsuf yang mencoba berangkat aktivitas membaca itu bukan tentang alam, tetapi tentang dirinya. Gitu. Maka nanti mereka akan mencari hakikatnya tuh. Misalnya pertanyaan siapakah aku? Itu kan juga akan mungkin kalau dilakukan dengan satu aktivitas membaca tadi. Membaca siapa? Membaca aku dong. Nah, ketika manusia melakukan pembacaan atas aku, ada dua sebetulnya relatif. Misalnya, saya nanya nih, duduk di kafe gitu ya, kemudian saya tanya, saya ini siapa ya? Mikir gitu. Nah, ketika saya bertanya siapakah saya, sebenarnya ada dua tuh. Pertama, ada subjek, ada saya yang sedang membaca tentang saya, tetapi ada saya sebagai objek bacaannya. Yes. Nah, aktivitas itulah yang selalu dilakukan, ya, timbal balik itu selalu dilakukan ketika kita melakukan satu penalaran, gitu. Nah, itu juga sama, itu juga aktivitas membaca. Dan membaca itu memang wilayahnya itu bukan semata-mata kalau para filsuf empiris kan mereka, gini ya, filsafat itu kan macam-macam nih alirannya nih. Jadi aktivitas membaca itu, kalau para filsuf empiris kan, itu meletakkan pengalaman sebagai sumber utama dari aktivitas kita itu melakukan pembacaan. Itu pengalaman itu gitu. Kayak misalnya saya ingin tahu api, maka suruh pegang api aja kan. Maka itulah sumber pengetahuan melalui pembacaan terhadap api. Jadi bukan pembacaan dalam arti rasional, tapi pembacaan karena pengalaman. Tapi ada para filsuf yang rasional. Dia membaca itu nggak perlu mengalami kan. Jadi membaca itu nggak perlu mengalami. Saya ingin kenal Dr. Latif gitu ya. Dengan cara melihat, bukan cara melihat, penalaran saya udah punya gitu. Dalam artian saya udah punya ide-ide di mana, oh kalau sosok sebagai misalnya ahli komunikasi, sebagai dokter, sebagai apa namanya profesional, seorang profesional di perusahaan, oh udah kebayang tuh. Nah itu bayangan saya tentang itu ide-ide bawaan saya. Nah bisa dua-dua dipakai, baik itu rasional maupun yang empiris. Tetapi sekali lagi, yang jelas membaca dalam tradisi filsafat itu adalah satu hal yang sangat penting, bahkan teramat penting, karena itulah sumber kita tahu sebetulnya. Itu kan Latif. Yes. Oke. Jadi yang kita bahas nih rekan-rekan bukan cuma sekedar membaca dalam artian membaca buku atau membaca literatur, tetapi memang membaca yang lebih luas. Jadi kalau kata Kang sampaikan adalah membaca istilahnya ada yang kauniyah, ada insaniyah maupun kitabiah. Jadi ada yang berupa membaca alam, membaca sosok kemanusiaan atau manusia, kita sebagai satu objek yang kita baca, termasuk nanti masuknya ke dalam juga membaca kitab-kitab dalam artian literatur. Maka sebenarnya kalau kita juga lihat dari sisi sudut pandang sejarah, sebenarnya juga perjalanan sejarah dibagi dengan dua fase besar ya, walaupun banyak fase banyak pembagian fase, tapi fase besar adalah prasejarah dengan sejarah ya Kak An ya. Jadi ketika fase prasejarah itu biasanya yang paling gampang adalah sudut pandangnya ketika di sebuah negara tersebut atau wilayah tersebut sudah mulai ditemukan tulisan. Ketika sudah menemukan tulisan, saat itulah sejarah di sana tercatat. Misalkan, oh di Indonesia, kapan ditemukan tulisan di Indonesia atau di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, itu masuk dalam bangsa sejarah atau dalam masuk sejarah, tapi sebelumnya apa sejarah. Tetapi ketika masa prasejarah itu belum tentu di sana tidak ada proses membaca, karena membaca itu sejak awal manusia diciptakan, sudah ada proses bernalar tadi. Bernalar untuk mengkaji alam, mengkaji kemanusiaan. Kira-kira begitu ya kan kalau saya simpulkan ya. Persis Kang Latif, itu yang dilakukan. Jadi kita jangan membatasi, kan sekarang ini kadang-kadang mengalami penyempitan makna ya. Jadi kalau dibilang perbanyak baca, itu kan kesannya hanya baca buku gitu. Padahal kan lebih dari itu, kita diminta membaca alam, membaca fenomena sosial, membaca fenomena alam. Ini contoh aja Kang. Misalnya dengan berbagai masalah yang sekarang menghadapi manusia. Pertanyaannya, kita pernah nggak sih serius melakukan pembacaan terhadap itu semua?
Kenapa misalnya saat ini ada pandemi? Kenapa di mana-mana kok di saat ilmu pengetahuan menjulang tinggi, tapi kenapa juga kehampaan juga begitu tinggi gitu ya? Yeah. Jadi ada ketidakpastian yang sangat luar biasa. Ini bagi orang-orang yang memang berpikir filosofis, dia pasti akan melakukan aktivitas membaca gitu. Kenapa sih gitu? Why? Nah, ini pertanyaan itu yang pasti akan berusaha selalu dijawab gitu kan. Makanya aktivitas membaca itu bukan gini juga Kang, bukan seperti pakai waktu gitu ya. Kayak misalnya saya membaca pokoknya sehari 1 jam, mikir tentang dunia, tentang nggak bisa. Justru itu sudah bagian dari keberadaan kita hidup ini gitu. Sudah built-in ya, menyatu dalam diri kita ya. Sudah menyatu kan. Kayak sekarang aja nih kita nih diskusi tentang membaca, sebetulnya kan totalitas kesadaran kita ada di sini sekarang gitu. Yes. Kita coba mencari bahan, mencari materi itu melalui pembacaan juga gitu. Dan saya yakin juga teman-teman yang mengikuti menonton acara ini juga sama kan? Mereka juga pasti ingin memahami apa yang dibahas begitu. Itu juga aktivitas membaca gitu. Maka saya menjadi, kalau sedikit masuk yang ke Islam ya kan ya. Yeah. Kenapa bisa dulu di dalam surah Al-Alaq gitu ya, ada perintah itu Iqra gitu ya. Iqra. Bacalah. Ya kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena memang pusat dari yang namanya seluruh aktivitas manusia, pikirannya, penalarannya, rasionalitasnya itu yang membaca sebetulnya. Dan membaca itu cerminan kalau kita punya kesadaran. Itu Kang, ini ada istilah kesadaran. Yes. Ini penting sekali. Karena belum consciousness. Karena Kang Latif belum tentu loh. Misalnya gini, contoh saya diajarin sama guru saya misalnya cara membaca huruf ya. Alif, ba, ta, sa, atau A, B, C, D gitu. Saya baca tuh. Bisa. Tetapi apakah otomatis ada penalaran? Belum tentu. Di saat membaca atau falsafah membaca nggak ditumbuhkan. Buktinya apa? Banyak. Kayak sekarang kalau ingin tahu lah, yang sudah sarjana banyak nggak? Banyak. Yang mungkin pendidikan sampai level dokter banyak nggak? Mungkin banyak. Yang pendidikan di atas itu banyak. Nah, tapi kan belum tentu dalam artian kita betul-betul memformulasikan bacaan-bacaan kita terhadap hidup ini. Betul nggak? Yes. Menjadi satu inspirasi, menjadi satu pencerahan, menjadi satu wawasan. Itu belum tentu gitu. Karena kita kadang-kadang, contoh misalnya kita terjebak kepada hal-hal yang banal. Jadi banal itu gini Kang, sesuatu yang sangat sangat biasa saja. Kemudian banal itu tidak ada sesuatu yang mendalam, tidak ada refleksi di sana, gitu ya. Jadi ya biasa-biasa aja. Dalam artian tidak ada yang lebih mendalam lah dari apa yang terlihat misalnya. Itu sesuatu yang banal. Nah, membaca itu enggak. Membaca itu suatu aktivitas batin gitu kan. Nah, ini yang mau saya sebutkan nih. Jadi membaca itu, mungkin bahasa lainnya, itu ada satu aktivitas batin. Apakah ada kegelisahan di sana? Ada. Karena orang membaca itu gelisah kan. Dia pengen tahu kan, dia membaca. Yes. Para ilmuwan itu, makanya kenapa kadang-kadang para ilmuwan itu misalnya bisa betah di perpustakaannya. Itu bukannya baca buku ya mas saya. Betul baca buku, tapi kan dia juga baca dunia gitu. Melihat ini ada apa gitu kan. Karena kadang-kadang keterlibatan kita di masyarakat itu kalau tidak pandai-pandai, kita itu terlibat ke dalam kesadaran masyarakat, tetapi boleh jadi kesadaran itu bukan kesadaran membaca loh. Iya. Ya kesadaran rutin aja kan gitu. Jadi betul nggak? Jadi kita hanya kesadaran untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang basic, ya makan, ya minum, ya bekerja misalnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak punya ruang untuk kemudian melakukan aktivitas membaca, termasuk merumuskan temuan-temuan dari apa yang kita baca, gitu. Nah ini makanya mereka yang mencari pencerahan hidup kan selalu akan melanjutkan bacaan tadi. Jadi belajar itu nggak hanya sampai tahu A sampai Z, tetapi dengan A sampai Z itu dia kira-kira bisa dipakai untuk apa. Gitu. Yes. Saya garis bawahi satu tadi aktivitas batin ya Kang. Saya garis bawahi. Dan saya menyitir satu lagu menarik dari Ebit Ade. Setiap sudut adalah penyapa, bahkan teramat dekat. Jadi setiap sudut yang kita alami atau setiap kejadian yang kita alami itu sesungguhnya adalah satu semacam rangsangan buat kita untuk membaca.
Tidak ada sesuatu yang di dunia ini yang jatuh begitu saja secara kebetulan. Di situ ada proses, kalau kita mau berpikir lebih dalam tadi, maka atau membaca kejadian yang kita alami atau kejadian yang memang kita rasakan atau apapun, maka di sana ada proses kita akan mendapatkan sesuatu. Sehingga apapun, sehingga kalau termasuk Isaac Newton ketika dia sedang, ini kan ceritanya seperti itu, sedang tidur atau sedang duduk di bawah pohon, ketimpa pohon apel, lalu berpikir, kenapa kok apel jatuh dari atas ke bawah? Mungkin pertanyaan kenapa dan pertanyaan simpel itu orang bilang mungkin, nggak usah lah, memang dari dulu semua benda jatuh ke bawah. Dan tapi ketika dia terus berpikir dan mencoba untuk mengkaji, akhirnya ada perbedaan hasil dari yang kejadian terhadap seseorang. Dan termasuk juga ketika Fred bersaudara sedang berada di padang savana melihat kok burung bisa terbang, ya andaikan kita bisa terbang seperti burung, yuk kita wujudkan. Jadi ada memang ketika mendapatkan sesuatu, pemaknaan orang terhadap sesuatu itu pasti mungkin akan berbeda-beda. Dan perbedaan itu kalau ditindaklanjuti dengan sebuah pemahaman yang lebih dalam, termasuk adalah pengambilan kesimpulan yang lebih dalam, bahkan mungkin di lebih dalam lagi adalah tindak lanjut, maka hasilnya pasti akan berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang akhirnya membedakan antara satu individu dengan individu lain secara kualitas. Sama seperti halnya kalau membaca buku, membaca apapun. Ketika seseorang hanya sekedar melakukan aktivitas rutinitas atau tidak menggali lebih dalam, maka mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi itulah yang akhirnya Anda membaca buku, kita membaca alam dan lain sebagainya. Perbedaannya dari mana? Perbedaannya adalah di pemaknaan, di pendalaman, termasuk adalah diimplementasi atas apa yang kita dapatkan. Kalau pendapat saya seperti itu gimana Kang tanggapannya? Betul. Saya setuju Kang Latif. Makanya gini Kang, kadang-kadang kita itu perlu kejernihan jiwa gitu. Karena kalau kita disibukkan oleh hal-hal yang membuat kesadaran kita itu berceceran, jangan pernah berharap kita bisa melakukan satu fokus pembacaan gitu terhadap satu realitas. Ini sebagai contoh Kang Latif, misalnya gini, saya ingin memahami tentang the philosophy of love. Ini contoh, hakikat cinta misalnya. Itu nggak mungkin bisa Kang Latif kalau kesadaran kita berceceran. Berceceran itu begini, sayanya penuh benci, di mana-mana buat permusuhan. Itu agak susah tuh Kang untuk understanding the love gitu. Tetapi kalau orangnya penuh kasih sayang, lihat kucing kelaparan dikasih makan gitu kan, dia lihat bunga tangkainya patah dia perbaiki kayak gitu kan ya, termasuk lihat tikus kejepit misalnya, itu aja dilepasin supaya dia bisa melanjutkan kegiatannya. Ini contoh-contoh yang menurut saya memang menandakan bahwa orang ini sedang masuk ke dalam tadi pembacaan terhadap philosophy of love tadi. Itu contoh aja Kang Latif. Itu jadi semua aktivitas kita sebenarnya disampaikan ya, walaupun itu kelihatannya kecil, tapi kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, itu akan jadi sesuatu gitu. Consciousness kecil tadi salah satunya. Consciousness, betul, kesadaran itu. Kesadaran. Ini contoh, ini menarik sekali kan kalau bicara aktivitas jiwa ya kan. Misalnya gini, saya punya satu fokus misalnya terhadap apa istilahnya itu, giving, contoh giving ya, the law of giving. Law of giving itu hukum suka ngasih gitu ya, law of giving. Fokus ke sana aja. Itu pasti akan dengan kita melakukan itu, law of giving itu kan, itu kita akan ketemu banyak sekali hal-hal, termasuk pengetahuan yang mungkin tidak kita temukan kalau kita enggak memfokuskan diri kepada the law of giving. Hanya biasa aja ngasihnya, misalnya ada orang lewat kasih, hanya gitu aja gitu. Tapi kalau kita total, law of giving itu artinya dilakukan dengan pembacaan melalui kesadaran tadi. Itu lama-lama kita akan mendapatkan satu pencerahan hidup sebetulnya. Itu yang saya Kang Latif. Sama halnya kalau kita lagi menderita kan, mungkin teman-teman juga, wah ini Kang Aan sangat esensialis gitu. Ya, itu contoh. Kayak misal penderitaan Kang. Kalau misalnya penderitaan itu juga terus saja kita hayati, terus saja kita fokus berusaha memahaminya, why this, kenapa begini, kenapa nggak begitu, terus saja. Itu ada pencerahan di sana gitu kan. Nah pencerahan itu yang kadang-kadang tidak ditemukan sambil lalu gitu kan. Tapi melalui aktivitas membaca yang total. Jadi
Jadi kesadaran itu, kalau dalam filsafat itu, ini menurut Edmund Husserl ya, selalu intensionalitas. Jadi kesadaran itu selalu mengarah kepada sesuatu kan. Jadi kalau bicara kesadaran, itu bukan ruang kosong loh. Kesadaran itu kesannya konsep kosong gitu, bukan. Jadi kesadaran itu selalu mengarah kepada sesuatu. Nah biasanya kesadaran manusia itu kan, kalau di masyarakat, itu diarahkannya kepada semua problem-problem, semua luaran-luaran, semua tampilan-tampilan yang ada di masyarakat. Misalnya lagi pemilu, kesadaran kita itu ke pemilu, gitu ya. Lingkungan kita politisi, kesadaran kita ke politik, gitu. Nah, maka kalau kita ingin melakukan satu pencerahan batin melalui aktivitas membaca, maka kita boleh nggak bermasyarakat? Tentu boleh. Tetapi kita juga harus sesekali harus ada jarak. Ya, untuk apa? Supaya kita bisa melakukan aktivitas membaca apa saja yang dikasih sampaikan. Dan perlu fokus kan? Ini yang susah ini. Yes. Fokus. Nah, ini kesadaran fokus gitu. Itu yang bisa nanti menjadikan kita memang orang yang selalu menemukan rahasia-rahasia hidup gitu dengan aktivitas membaca itu. Saya lagi baca buku ini Kang Latif sekarang ini. Ini buku lama sih sebetulnya. Jadi ada 3 buku perjalanan spiritual gitu. Ini judulnya itu pernah dengar nggak? Yang pertama ada yang namanya The Celestine Prophecy itu karangan James Redfield. Kemudian yang kedua bukunya itu judulnya The Secret of Shambhala. Itu yang kedua The Ten Insight, itu yang kedua. Yang ketiga The Secret of Shambhala, itu dari James Redfield. Bentuknya kayak novel kan. Tetapi di dalam buku itu diceritakan tentang pencerahan batin gitu kan Latif. Jadi itu luar biasa. Misalnya tentang kode-kode. Jangan salah loh. Hidup ini banyak sekali menghadirkan tanda atau kode. Ya itu harus kita baca, itu masalahnya. Contoh misalkan, kita udah lama kenal, betul nggak? Kita udah dari tahun berapa kita kan? Dari tahun 2000, pas kita pesantren lah. 94, 95 ya. Nanti kan masih pondok 95 Saya 95. Iya 95, saya 94 gitu. Jadi udah lama sekali dan kita sempat tidak ketemu lama sekali. Yes. Dan pernah nggak kita berpikir kita kemudian bisa melakukan satu kegiatan seperti ini bersama? Melakukan satu kegiatan. Nah kalau bagi kita yang berpikir gitu kan, ini apa ya? Gitu. Kenapa ya? Gitu kayak gitu kan? Itu pertanyaan yang mengantarkan kita kepada satu perjalanan batin itu yang saya maksudkan. Jadi kita akhirnya berjalan tuh batin kita tuh terus saja. Kenapa saya kenal ini ya? Kenapa saya tidak kenal itu ya? Terus itu yang saya maksudkan. Jadi membaca juga bisa menjadi selain dia sumber pengetahuan yang aktif, membaca juga bisa menjadi sumber pencerahan batin. Nah ini yang penting ini. Yes. Iya kan? Membaca sebagai sumber pencerahan batin. Nah, mungkin yang setelah ini nanti punten kayak teman-teman kita kan yang profesional. Itu kan mereka bekerja ke kantor. Betul nggak ya? Yes. Cuman apakah itu ultimate goal hidup mereka gitu? Iya. Yeah. Kan? Kadang-kadang nggak juga ya, Kang ya? Nggak. Gitu. Ya sama lah kayak saya nih. Saya pernah digelap juga sendirian kalau waktu itu. Saya bilang dulu saya pikir kan kalau kita studi udah paling tinggi gitu ya. Sampai doktor gitu. Itu rasanya udah sampai ke atas gitu. Tapi ternyata enggak ya. Enggak. Jadi ya biasa aja gitu. Enggak sama. Mungkin itu juga dialami oleh profesor. Ya kecuali kalau mereka yang berhenti hanya kepada sana ya. Tapi kalau kita yang terbiasa melakukan perjalanan batin, ya nggak cukup ini deh. Ini ada lagi yang harus saya lakukan gitu. Kayak gitu-gitu kan Latif. Kan ini nggak cukup deh. Itu yang saya maksud. Jadi membaca juga bisa menjadi sumber pengetahuan, sekaligus juga menjadi sumber pencerahan batin. Ya kira itu sih Kang. Yes. Jadi kalau mungkin saya sedikit simpulkan tuh sebenarnya pada akhirnya aktivitas atau membaca itu bukan hanya sekedar aktivitas. Kalau kita hanya menjalankan aktivitas, maka itu fase yang pertama ya Kang ya. Fase yang paling rendah itu hanya menjalankan aktivitas. Fase yang kedua mungkin lebih dalam lagi, yaitu kita engage dalam aktivitas itu. Artinya kita masuk dalam aktivitas tersebut. Berikutnya adalah pemaknaan ya. Yang ketiga mungkin pemaknaan. Nah setelah pemaknaan itu apa? Sebenarnya adalah pengejawantahan atau implementasi dari pemaknaan hal tersebut. Sehingga kalau kita sudah sampai kepada tahapan implementasi yang positif atas apa yang kita dalami, apa yang kita pahami, yang kita lakukan, maka itu adalah sebenarnya akan menjadi satu ultimate goal tadi ya.
Ternyata apa yang kita lakukan itu lebih dalam. Nah, seringkali kita kalau saya melihat adalah kita hanya pada fase yang pertama melakukan sesuatu. Ya kalau bahkan ketika melakukan sesuatu tanpa pemaknaan, akhirnya hampa tadi. Kayaknya nggak menikmati. Akhirnya tidak ada consciousness, tidak ada kedalaman di sana. Ya. Nah, mungkin bagi saya ada hal menarik begini. Bagi Anda yang senang novel, katakanlah yang paling laku di dunia itu misalkan novel Harry Potter. Orang-orang yang nonton yang membaca Harry Potter itu adalah ketika menonton filmnya atau apapun ya, novel-novel yang bagus, ketika nonton filmnya itu seringkali mereka kecewa. Loh kok filmnya begini banget sih, nggak sesuai dengan novelnya. Atau misalnya, katakanlah kalau dulu ada Wiro Sableng, begitu difilmkan, kok jelek banget filmnya. Karena sesungguhnya adalah proses membaca, apapun, apakah itu membaca novel, membaca buku, membaca alam, membaca apapun, bisa jadi akan ada perbedaan dari sisi penafsiran. Contoh ketika kita baca sebuah novel, itu kita terbawa dalam imajinasi kita tentang bagaimana membayangkan sekolahnya Harry Potter, membayangkan bagaimana sekolahnya, bagaimana sihir yang dikeluarkan oleh Harry Potter dan kawan-kawan dan seluruh lawannya. Kita punya imajinasi sendiri. Sehingga ketika kita coba tafsirkan atau coba si film itu menafsirkan, ini bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda dan hasilnya bisa jadi kecewa karena ada perbedaan penafsiran dalam diri kita terkait dengan apa yang akhirnya dilakukan orang lain. Nah, proses membaca saya pikir juga akan memunculkan, ini satu challenge sebenarnya, memunculkan satu hal tersebut. Misalkan gini, ketika saya membaca alam, membaca kondisi, membaca lingkungan, membaca situasi, membaca buku, bisa jadi pemahaman saya terhadap dunia ideal itu berbeda dengan apa yang saya hadapi di lapangan. Dan bisa jadi ada kekecewaan, bisa jadi ada semacam kemarahan, bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya apa ya, istilahnya pertentangan batin. Sehingga saat itu ada yang akhirnya berbeda dari sisi tindak lanjut atau dari sisi implementasi atau dari sisi perilaku berikutnya. Nah, itulah yang mungkin kalau Kak Aan mungkin bisa juga menjelaskan kenapa akhirnya banyak filsuf yang akhirnya kok dunia seperti ini, atau mungkin juga ada yang orang-orang yang akhirnya bunuh diri atau orang-orang yang akhirnya merasa kecewa, frustasi dan sebagainya. Nah, kan bagaimana kalau Kang Aan melihat atau menjabarkan terkait dengan perbedaan antara hasil membaca dengan realitas dan implementasi dari tindakan kita sebagai manusia? Iya, silakan. Iya, memang betul Kang Latif, terima kasih. Memang gini, kalau dalam hidup ini, kalau saya mau menggunakan istilah dari Immanuel Kant, itu selalu ada fenomena, ada noumena. Jadi fenomena itu gampangnya apa yang nampak. Apa yang nampak, apa yang kita lihat, apa yang muncul di hadapan kita, tampilan lahirnya seperti apa gitu. Tapi ada noumena. Noumena itu dunia sunyi yang nggak kita kenal, yang nggak kita ketahui, dunia batin seseorang. Kan selalu begitu Kang Latif. Yes. Jadi selalu, dan kita harus menyadari itu gitu. Jadi dunia itu nggak semata-mata apa yang kita lihat, itu yang paling penting. Makanya kenapa membaca itu nggak cukup kalau hanya lewat mata. Yes. Makanya membaca juga harus lewat batin. Karena ada dimensi lain yang memang tidak kita temukan semata-mata hanya lewat mata. Ini contoh yang paling gampang lah. Kita kalau ngeliat pelawak kan, kita pasti beranggapan bahwa pelawak itu adalah orang yang paling lucu di dunia. Tetapi sadarkah kita, boleh jadi mereka itu ada orang yang paling sepi di dunia. Stres. Dan stres juga bisa jadi. Ya, stres dan orang yang paling sepi hidupnya kan. Yes. Iya kan, jadi atau paling penyedih kan bisa jadi. Yes. Saya ingat sekali tuh Kang Latif di film. Nah, ini saya lagi suka film-film begini nih. Jadi yang ditulis oleh Buya Hamka, yang filmnya juga kalau ini beda kan, ini filmnya juga bagus nih emang nih. Ini yang Tenggelam Kapal Panderwick. Cerita Zainuddin, ingat nggak ya? Yang cerita Zainuddin itu dengan Hayati. Itu kan Zainuddin sama tuh. Jadi Zainuddin itu ketika ke Surabaya, udah lihat belum Kang atau nonton nih novelnya nih? Jadi saya novelnya sih, filmnya saya belum ya. Belum ya. Jadi ketika ke Surabaya, harus nonton filmnya. Ini bagus kalau ini. Jadi ketika ke Surabaya, dia melakukan, kan dia itu penulis Kang ya, penulis gitu, pakai nama samaran. Tapi ketika orang taunya, dia itu dikenal, dia itu populer. Tapi kalau bagi temennya seperti muluk-muluk temennya dia ya, dia tahu kalau sebetulnya
di tengah-tengah popularitas Jainuddin yang kelihatan, wah, dia itu penuh kesepian hidupnya, gitu kan. Yes. Makanya di ruang kerja Jainuddin itu di dalamnya, Kang, itu ditempel foto Hayati. Dan Jainuddin nggak mengizinkan siapapun masuk ke ruang itu kecuali Muluk sahabatnya. Ya. Itu artinya apa, Kang Latif? Ada dua dunia tuh. Ada dunia yang dimunculkan, ada dunia yang disembunyikan, gitu. Nah, bagi kita yang menyadari kebijaksanaan itu, tentu kita harus mau nggak mau, kita harus juga sadar bahwa manusia itu begitu, gitu. Itu bagian dari part of kebijaksanaan kita lah kan dalam membaca. Yes. Gitu. Yeah. Jadi nggak memaksakan. Kalau dalam komunikasi itu ada istilah dramaturgis. Jadi ada panggung depan, panggung belakang. Iya, betul. Saya melihat Aan dari panggung depan, tetapi panggung belakangnya bisa jadi adalah sosok yang berbeda. Bahkan seringkali kita memakai topeng yang berbeda-beda. Topeng seorang ayah, topeng seorang suami, topeng seorang dosen sebagai dosen topeng, dan topeng-topeng itu sebenarnya semakin banyak topeng dan semakin menutupi wajah aslinya, sebenarnya akhirnya mungkin bisa jadi seseorang itu akan kehilangan sendiri kejati dirian dirinya, gitu ya. Ya, persis atau itu yang bisa saya jadi maksud. Itu dan kalau bicara masyarakat juga sama kan. Masyarakat itu kan kumpulan individu kan. Individu berkumpul kemudian jadi masyarakat. Jadi apa yang dibahas kalau di filsafat tentang manusia sebagai individu itu pengaruh ke masyarakat gitu. Sama juga dengan alam kan. Kan alam juga ada nampak nih, ada kelihatan. Tetapi coba kita perhatikan deh, pohon mangga aja misalnya di depan rumah kita nih. Kita nggak pernah tahu loh aktivitas di dalamnya bagaimana dia bisa menghasilkan buah. Pokoknya yang nampak ke saya ada biji, ada buah gitu ya. Kemudian kita, oh ini menguning, itu aja yang kelihatan. Tapi kita tahu nggak aktivitas di belakangnya? Gimana energi apa yang menjadikan itu kok jadi kuning gitu? Itu yang saya maksudkan, Latif. Jadi makanya kenapa membaca itu kan melibatkan banyak hal. Nah, saya coba masuk sedikit Kang ya. Pertama, tentu panca indera. Iya, itu panca indera juga punya pengaruh. Ya, panca indera kita itu punya pengaruh. Kemudian selain panca indera apa sih? Akal. Akal itu juga pasti itu. Kita nggak bisa menafikan itu. Tapi jangan salah, ada yang paling akhir itu hati kan. Hati. Jadi ada aktivitas hati. Itu juga terlibat di sana. Maka panca indera, akal dan hati itu akhirnya mau nggak mau bersatu padu gitu di dalam kegiatan kita melakukan pembacaan. Yes. Iya, itu bersatu padu. Ya, dan ketika hanya melibatkan panca indera mungkin akan kelihatan capek. Begitu lihat melibatkan pikiran mungkin akan lebih bisa jadi menikmati. Kalau sudah sampai ke hati itu sudah akan ada pemaknaan yang lebih dalam ya kan ya. Dan bisa jadi antara pikiran sama hati bisa berbeda ya kan. Betul. Hasilnya, nah, ini menarik Kang. Misalnya kalau ada dilema ya antara pikiran sama hati. Itu kira-kira mana dipilih sebagai sumber pengetahuan yang otentik begitu ya? Mana sih yang dipilih gitu? Kalau saya ditanya begitu, maka saya akan sampaikan hati yang dipilih. Walaupun hati bisa jadi bias juga kan ya? Begini, hati itu kan ada levelnya juga Kang Latif. Ya, hati itu ada levelnya juga. Jadi kalau bicara hati itu kan sebenarnya kan dimensi yang paling batin, termasuk dari akal itu sendiri. Karena kalau akal itu kan dia pergerakannya itu kan lebih kepada rasionalitas Kang ya. Jadi rasionalitas dipengaruhi biasanya oleh pengalaman ya. Ada premis mayor, premis minor, logikanya begitu gitu. Kalau hati kan lebih kepada apa yang dirasa sebetulnya. Itu. Nah, pengetahuan sejati itu didapatkan bukan oleh akal ternyata kan. Tapi oleh hati. Oleh hati. Gitu. Kenapa? Karena akal itu ternyata ada batasan-batasannya. Jadi kalau aktivitas membaca, kita hanya berada di akal, itu ada batasan-batasannya gitu. Nah, ini contoh yang paling gampang lah kan, kalau misalnya cloning atau euthanasia dan sebagainya, misalnya untuk manusia ya, di bidang-bidang medis itu, kira-kira boleh nggak sih gitu? Kalau secara akal ya nggak masalah, emang kenapa? Iya.
mengurangi penderitaan kalau itu manusia mengurangi kan. penderitaan gitu. Tapi kan kalau dilihat dari sisi hati, ya itu akan beda itu kan. Gitu. Yes, Nah, yes. makanya kenapa kadang-kadang para penempuh spiritual itu larinya itu hati, itu penting. Yes, Gitu. yes. Ya kan, larinya itu ke hati. Nah, jadi tapi ini bukan rasa sesaat Kang ya. Hati itu Yeah. bukan rasa sesaat, bukan, tapi sesuatu yang terus gitu. Itu Yeah. menjadi sumber pengetahuan juga. Ya, mohon maaf sedikit gini kan. Kenapa tadi saya bilang bagaimana menghindari adanya biasnya hati? Karena kan kita sadar sendiri kan untuk pemahaman terhadap hati itu kan ada tingkatannya. Tapi kalau saya bagi menjadi dua bagian, itu hati itu sebenarnya ada dua sisi. Ada nurani, ada zulmani. Ada nurani, ada zulmani. Kalau nurani kan adalah ya hati yang penuh dengan cahaya. Tapi pada sisi tertentu adalah kadang karena kita sudah tenggelam dalam satu aktivitas yang tidak baik, kemudian dia tenggelam dalam sebuah ini, maka akan masuk zulmani. Zulmani itu kan kata lawan kata dari nur, artinya zulman itu kegelapan. Nah, kita bagaimana membedakan antara itu adalah bisikan hati dari sisi dari sisi yang murni atau dari sisi yang zulmani, dari sisi yang gelap. Nah, itu bagaimana, Kang? Mungkin ini yang saya bilang seringkali kita susah bedakan bias itu, Kang. Betul. Itu gini, Kang. Tapi itu bukan berarti yang masalah itu hatinya, bukan. Tapi bagaimana kita memelihara hati itu, Kang Latif. Karena hati yang zulmani atau hati yang penuh kegelapan itu sebetulnya berasal karena memang hatinya itu dibiarkan rusak. Rusak artinya begini, Kang. Tidak pernah kita hubungkan, ya. Ini saya masuk ke filsafat perennial nih. Tidak pernah dihubungkan dengan sumber hati itu sendiri. Makanya kesadaran ilahiyah, Kang Latif, kenapa itu menjadi penting di dalam kita menyehatkan hati kita. Karena kalau aktivitas hati itu, Kang, kenapa dia menjadi zulmani? Karena hatinya berhenti, Kang. Justru itu yang menjadi zulmani itu di sana. Jadi tidak lagi bercahaya, tidak lagi nurani. Kenapa tidak lagi bercahaya? Karena dia tidak lagi terhubung dengan sang ilahi. Nah, menariknya, keterhubungan dengan sang ilahi dalam konteks hati, Kang, itu sangat mungkin kalau kita masuk ke satu kesadaran bahwa kita itu memang tidak perlu berpikir. Nah, ini logikanya begitu, Kang. Jadi sudah tidak perlu lagi berpikir. Berpikir itu begini, contoh, saya punya cita-cita, Kang, ingin jadi profesor misalnya gitu. Nah, kalau aktivitas akal kita kan selalu berpikir, oh ini harus lanjut nih, ngejain ini, terus untuk profesor. Tapi kalau udah ke hati, Kang, walaupun saya udah melakukan itu semua, belum tentu kita ke profesor. Iya. Jadi hidup ini ternyata nggak semuanya selesai kalau lewat akal saja. Jadi ada dimensi lain yang memang mesti kita masukkan, itu lewat hati itu. Tapi itu akan tumbuh secara sehat, Kang Latif, kalau yang saya sebutkan hati tadi terhubung dengan sang ilahi. Memang betul, kadang-kadang hati juga bisa sih kotor, tapi itu hati yang tidak tumbuh, Kang. Itu yang zulmani tadi. Itu hanya berhenti kepada perasaan akhirnya. Jadi bukan hati jatuhnya ya, mungkin lebih kepada perasaan, rasa, gitu. Sense, rasa. Iya, rasa-rasanya gitu. Jadi bukan kepada hati gitu. Nah, memang diskusi mengenai hati ini yang di dalam tradisi filsafat itu kuatnya kalau di filsafat perennial, Kang Latif. Saya coba sebentar. Kebetulan saya koleksi banyak sekali buku-buku tentang filsafat perennial. Karena mereka itu istilahnya itu melakukan satu pendekatan baru lah terhadap filsafat dan tidak melulu kognitif. Jadi filsafat tuh nggak melulu kognitif gitu kan. Tapi ada dimensi hati itu yang memang dibahas sangat kuat dalam tradisi filsafat perennial. Makanya disebut perennial itu karena filsafat keabadian. Gitu. Keabadian. Nanti boleh Kang Latif lah kapan-kapan kita coba kenalkan juga ke teman-teman ya, Kang ya. Iya. Mungkin di sesi setelah 30 sesi kita ya itu. Iya. Apa sih filsafat perennial dan kenapa ada ngomongin tentang spiritualitas, tentang pencerahan gitu. Kenapa? Karena ternyata itu juga salah satu tren filsafat yang sekarang, Kang Latif. Itu filsafat perennial sebetulnya. Tokohnya ada Bishop Swan, ya di sana ada Dasgupta, banyak tokoh-tokohnya. Itu nanti kita bisa satu-satu kita jelaskan lah. Tapi yang jelas kembali ke pertanyaan Kang Latif tadi, bagaimana supaya tidak bias hati kita itu ya
yang selalu terhubungkan dengan sang ilahi tadi sih Kang. Ya kira itu. Dan ingat, kesadaran itu selalu mengarah, bukan kesadaran kosong. Makanya kalau di agama ya, kenapa kita diminta coba deh kesadarannya itu dihubungkan dengan jadi gini, kenapa kita diminta sholat sebetulnya atau ibadah lainnya ya bagi yang umat lain, supaya kesadaran kita itu hanya kepada itu gitu. Jadi sebetulnya kekuatan ibadah dan lain sebagainya supaya kesadaran kita itu ya arahnya ke sana gitu, tidak ke yang lain. Iya, iya. Itulah kenapa akhirnya orang sekarang kan well-being itu salah satunya adalah ada satu ritual ya, diantaranya adalah semedi atau mungkin kita sholat. Tetapi ketika kita semedi atau ketika kita sholat atau kita beribadah, bisa jadi fisik kita beribadah, tetapi hati kita dan pikiran kita tidak dalam kondisi itu ya kan, sehingga akhirnya betul. Kita tidak menyatu, ketidakmenyatuan diri kita itulah yang akhirnya sebenarnya salah satu yang membuat kita akhirnya tidak fokus, malah membuat kita tidak menemukan apa yang kita cari pada akhirnya ya. Iya betul. Dan disinilah konteksnya Kang. Kalau di dalam, saya kembali ke al-alaq ya. Kenapa misalnya bacalah dengan nama Tuhanmu, Iqra. Itu nggak ada objeknya ya. Baca apa saja dengan nama Tuhan. Artinya apa? Di dalam arti membaca, kita tidak boleh lepas dari dimensi ilahi. Dan itu sangat mungkin kalau kita memberikan ruang hati yang dalam, hati yang besar porsinya terhadap aktivitas membaca. Jadi membacanya itu dengan hati itu yang akan lebih dalam itu yang saya maksud Kang Latif. Jadi di bidang apapun kita, kalau kita menerapkan itu, kita akan sampai ke satu kedalaman pembacaan. Ingat kalau saya ingat analogi bandul itu ya, bandul bola. Kalau kita punya tambatan yang jelas, maka kemanapun kita itu akan ada satu tambatan ya ke satu ilahian ini. Nah ini sebenarnya tambatan itulah yang Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya tambatan itu artinya dimanapun Anda berada, posisi dimanapun Anda berada, saat di atas, saat di bawah, atau sebagai posisi apapun, maka kalau bandulnya jelas, maka akan ada satu kesatuan tujuan, ultimate goal yang akan mengarahkan kita menjadi ke arah yang minimal adalah ultimate goalnya adalah sesuatu yang lebih baik dan abadi. Kira-kira gitu ya kan? Iya, ini contoh yang paling gampang Kang Latif ya. Ini kadang-kadang Kang Latif ya, kita itu hidup ini kan luar biasa ya. Kita ini kan punya fisik kan. Fisik ini kan butuh makan bukan? Betul nggak? Nah bagi kita yang sedang kelaparan gitu, itu kadang-kadang kan adalah ngapain diskusi agama gitu ya, ngapain diskusi filsafat gitu, kan saya lapar, yang penting saya bisa makan. Ini kan sebetulnya analisa yang makan ini kan. Jadi hidup itu ya masalah itu gitu. Tapi kalau kita tarik kepada level satu kesadaran ilahiyah, Kang Latif, kita ini ada yang nyiptain nggak sih gitu, sebagai manusia? Jadi kayak gitu Kang Latif. Kita itu ada yang menghadirkan nggak sih gitu? Kita itu kan hadir nggak pernah minta ya. Nggak pernah minta itu begini. Tahu-tahu hadir aja di dunia ini begitu saja. Kang Latif pernah nggak? Saya misalnya sebagai jabang bayi, belum jadi bayi barangkali, potensi bayi gitu, minta ke Allah hadir gitu kan nggak juga. Tapi tiba-tiba hadir begitu saja, dan kita ketika hadir itu tahu-tahu ada banyak faktisitas, ada banyak fakta-fakta yang kita nggak bisa nolak. Ternyata kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai suku apa, dari rahim siapa. Kita nggak bisa milih suku apa, bahkan kita juga tidak bisa milih wajah siapa, tidak bisa milih dilahirkan di orang tua bagaimana. Tahu hadir begitu saja gitu. Nah artinya, kalau argumentasi kita bahwa ada pencipta ini, maka ketika kita dilahirkan begitu saja, Buya masa penciptanya nggak ngasih makanan gitu. Gitu kan Alif? Ya tentu kita mesti berusaha untuk melakukan itu. Makanya usaha apapun dilakukan kan, ternyata kita akan dapat sesuatu kok. Entah jadi pengamen, entah kayak gitu-gitu ya. Jadi apapun itu pasti ada makan. Gitu. Itu yang saya maksud. Penting sekali aktivitas membaca ini jangan sampai menjadi apa ya, diputuskan gitu dari kekuatan jiwa kita, dari kekuatan batin kita ini gitu. Karena only dengan cara itulah maka pembacaan kita akan jauh lebih mendalam. Ya kayak itu yang mau saya sampaikan. Ya, dan menarik tadi pembacaan terkait kita kan pasti misalkan karena kita ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka saat itu juga kita akan dijamin rezeki segala macam. Tapi memang pemaknaannya akan berbeda. Misalkan contoh yang paling
mungkin teman-teman pernah mendengar ini, contoh yang paling populer. Ketika seorang sufi dibilang, aku nggak mau bekerja. Kenapa? Karena dia ada melihat satu kejadian ketika burung itu sedang tidak berdaya, tidak bisa terbang, kakinya pun terluka, kemudian akhirnya dia tetap bisa makan karena ada burung yang bisa makan. Bahkan memang burung yang tidak berdaya pun Allah akan memberikan satu penjaminan atas rezekinya, ada yang bawakan rezeki. Lalu kemudian ada jawaban dari gurunya menarik. Saat itu, kenapa kamu mau jadi burung yang di feeding oleh orang? Artinya memang akan dijamin rezekimu. Tapi kenapa kamu ingin jadi orang yang tidak berdaya, yang orang di feeding akan memberikan kamu makan? Tidak pada burung yang lebih berdaya yang memberikan feeding. Maka kalau kamu bisa untuk berusaha lebih maksimal, maka hasilnya akan berbeda. Walaupun kalaupun tidak berusaha mungkin akan berikan satu rizki, tetapi kalau Anda berusaha maksimal, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Anda akan lebih punya makna. Nah, mungkin kalau saya melihat ada juga kedalaman pemaknaan setiap seseorang pasti akan mempengaruhi terkait dengan aktivitas yang berada di fisiknya. Bagaimana pandangan itu? Iya, betul. Dan lebih dari itu sih Kang Latif, kita itu sebetulnya ada satu energi yang, ini yang saya maksudkan, yang kita tuh nggak pernah ngelihatnya gitu, tapi menggerakkan itu semua gitu. Itu yang kita kadang nggak sadar. Ada energi itu yang ngegerakin itu semua. Jadi ya tadi sampai ada misalnya burung udah sakit, tahu-tahu ada makanan, tahu-tahu kita udah susah sekali ada pertolongan. Tapi ada juga orang yang mungkin udah berkecukupan segala-galanya, kekurangan gitu. Jadi kayak ada satu energi yang kadang-kadang kita pun nggak bisa melangkah sendiri kecuali mengikuti itu gitu kan. Anggap nggak kan? Jadi ada satu kekuatan yang kadang-kadang kita pun ya hanya bisa ngikuti energi itu gitu. Jadi nggak bisa kita memaksakannya, tapi kita ya hanya ikut akhirnya terhadap energi itu. Itulah kan. Makanya kenapa membaca kita kalau makin mendalam, kita akan sampai kepada kebijaksanaan. Karena kita akan ketemu itu gitu. Oh iya ya, ternyata ada energi-energi yang kita sendiri itu nggak bisa menyempitkan hanya kepada apa yang saya pahami saja gitu. Tapi ada dimensi lain dalam hidup ini. I don't know, mungkin saya terlalu spiritual pagi ini ya. Tapi yang jelas itu yang terjadi Kang Latif. Itu yang terjadi. Itu juga yang menggerakkan kenapa kita ketika ngelihat ada anak-anak yang mungkin kelaparan, ada anak yang kesulitan, kita kemudian bergerak untuk berjuang memenuhi itu gitu kan. Karena ada energi lain yang nggak cukup hanya dengan akal kita gitu, tapi harus juga ada dimensi batin yang kita kembangkan. Kalau dalam bukunya Spiritual Question itu adalah God Spot ya Kang? Iya, God Spot, betul. God ada spot. Titik ilahiyah itu. Titik ilahiyah. Dan itu God Spot itu menurut penelitian itu adalah sebenarnya ada pada setiap individu. Hanya tinggal apa God Spot-nya disadari atau tidak, atau God Spot-nya tertutupi atau tidak dari sisi oleh hal-hal lain. Tetapi pada dasarnya setiap orang tuh punya God Spot, dan God Spot itu kalau saya perhatikan atau minimal pendalaman saya itu biasanya muncul ketika kita dalam kondisi benar-benar istilahnya ya perenungan, dalam kondisi merenung dan kondisi diam, biasanya itu akan lebih, atau dalam kondisi membaca sesuatu dengan penuh pendalaman, itu biasanya akan muncul dorongan God Spot yang lebih kuat ya kan. Betul. Makanya kenapa sih Kang orang kalau terhubung dengan tadi hati yang kuat, terhubung dengan Sang Ilahi atau God Spot lah bahasa lainnya, dia nggak pasif Kang. Ini yang harus dipahami nih. Oh, kalau itu pasif dong. Enggak, justru itu aktif gitu. Jadi yang seperti itu malah aktif. Ya. Karena kan aktivitas membaca juga aktivitas batin kan. Kita nggak bisa mengatakan orang sedang baca, yang megang buku ya, baca kayak saya gitu. Kemudian dianggap wah itu lagi baca. Belum tentu, ngelamun bisa jadi kan gitu. Jadi artinya aktivitas membaca itu aktivitas batin kan. Karena di aktivitas batin, maka memang tidak ada pilihan lain kecuali satu kesadaran bahwa memang membaca itu sebenarnya lebih banyak aktivitas hatinya itu gitu. Itu makanya saya kenapa menekankan ini penting deh kita ngembangin
kembangin kesadaran yang batiniah seperti itu gitu, supaya membacanya nggak berhenti pada buku atau pada manusia gitu, tapi kepada apapun gitu, kepada apapun. Saya ingat sekali kalau nggak salah Abang Paramadina itu juga menggambarkan hal tersebut ya Kang ya. Jadi ada apa istilahnya mendapatkan hikmah itu dari buku dari alam ya Kang. Mungkin juga itu betul. salah satu isyarat buat kita membaca yang kita bahas dari sisi filsafat ini bukan hanya buku, karena toh sebelum buku diciptakan atau sebelum tulisan diciptakan manusia juga masuk dalam masa prasejarah. Itu sebenarnya sudah membaca alam, membaca sesama manusia, membaca kondisi, sehingga itu bisa jadi adalah salah satu bentuk aktivitas yang juga mungkin ya lebih efektif kalaupun kita membaca buku tapi kita tidak mendalaminya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau juga termasuk kan bagaimana pendapat kalian gini, kalau kita baca satu halaman buku, itu kan juga pasti setiap orang punya, kalau ada 11 orang yang membaca buku itu mungkin ada 12 pendapat terkait dengan satu lembar yang kita baca, dan itu kan juga sebenarnya diwarnai oleh pengalaman masa lalu, oleh penafsiran akan masa depan, termasuk oleh experience yang dia pernah lakukan atau pendalaman terhadap dirinya. Nah, sehingga ketika sama kayak pisau juga bisa digunakan untuk untuk ke dapur memasak, atau juga bisa untuk membunuh orang. Nah, bagaimana lagi-lagi kita kembalikan, kira-kira bagaimana tips dan triknya supaya ketika kita melakukan sesuatu itu kita melakukannya dengan satu ultimate goal yang oke gitu, karena toh setiap orang juga belum tentu menemukan God spot-nya, Kang. Iya, begini Kang, bukunya boleh jadi buku yang sama, lembarnya lembar yang sama yang dibaca. Ada 10 orang membaca buku yang sama, halamannya sama, mungkin gurunya juga sama. Tetapi apakah pengetahuan yang didapat 10 orang ini sama? Beda. Pasti beda-beda. Kenapa sih bisa beda-beda? Itu juga menjadi cerminan kalau pengalaman hidup, mungkin koleksi ingatan, pengetahuan, termasuk kekuatan batin, itu mempengaruhi di dalam membaca suatu teks. Dan masing-masing orang terkait kapasitas tadi itu beda-beda, Kang. Ada mungkin orang yang baru memahami bacaan itu hanya dari sisi huruf-huruf saja, kan bisa jadi. Saya pergi ke pasar. Udah tulisan itu ya, saya pergi ke pasar. Saya makan mangga. Saya makan mangga. Nah, tapi bagi orang yang pernah ke pasar dan makan mangga, ketika dia baca saya pergi ke pasar, yang diingat pasti suatu pasar. Coba deh Kang, yang diingat pasti suatu pasar, entah pasar dan pasar apa, yang pernah dikunjungi, karena kembali ke mengulang kembali. Persis itu. Persis. Nah, termasuk saya makan mangga. Bagi yang pernah makan mangga dengan yang belum pernah makan mangga pun pasti beda. Bagi yang sudah makan mangga asam, maka dia akan bayangkan sesuatu yang asam. Bayangkan mangga asam. Itu yang saya maksud, Kang. Jadi pengalaman subjek itu ternyata mempengaruhi juga dalam aktivitas membaca tadi. Itu nggak bisa dinafikan. Gitu. Makanya karena begitu beraneka ragamnya pengalaman seseorang, maka karena beraneka ragam pengalaman seseorang itu, mau tidak mau, Kang, aktivitas membaca itu tidak bisa disamaratakan. Karena pengalaman hidup orang itu beda-beda. Yang nggak boleh itu ada kita berhenti membaca, itu saja. Yes, setuju. Lakukan saja terus. Karena saya pernah cerita ke Kang juga ya, membaca itu kayak puzzle. Jadi membaca hidup pun kayak puzzle gitu. Kalau kita belum pernah berada di fase tertentu, mungkin kita belum pernah bisa mengalaminya gitu. Dan kadang-kadang ada pengetahuan yang kita nggak tahu. Ya, bagi seseorang yang barangkali belum pernah mengenal yang namanya istilahnya itu sakit hati misalnya, mungkin dia nggak bisa memahami utuh tentang sakit hati. Ini contoh yang paling gampang. Yeah. Atau kekuatan memberi ya, kebahagiaan ketika kita memberi kepada orang lain. Bagi yang tidak pernah memberi, mungkin nggak akan pernah tahu itu. Nikmat yang memberi. Nikmat yang memberi. Jadi maksud saya, ya manusia itu unik, dimensinya banyak gitu, dan membaca itu justru mendorong kita untuk menggabungkan semua yang kita punya dari panca indera kita, dari akal kita. Tapi saya kenapa menekankan hati?
Karena yang ketiga itu yang seringkali dilupakan, Kang Latif. Yes. Jadi yang ketiga itu seringkali ditinggalkan gitu. Jadi orang hanya berhenti kepada pengalaman lahiriah sekaligus akal, setelah itu hatinya dilupakan gitu. Padahal itu juga penting gitu, kekuatan hati itu. Yes, setuju. Ya kan? Jadi rekan-rekan semua nggak terasa sudah hampir 1 jam kita diskusi ya. Jadi ngobrol-ngobrol dan sebenarnya kita asik nih kalau sama Kang Aan, biasa kita diskusi mungkin bisa lebih dari ini, tapi kita batasi mungkin sekitar sejam saja ya teman-teman. Karena kita punya banyak tema, ada 30 tema yang sudah kita siapkan. Dan nanti termasuk setelah 30 tema itu habis, kita akan bahas nanti lebih slicing lagi. Kita akan bahas tentang tokohnya tertentu, kita bahas selama 1 jam atau 30 menit tokoh tertentu. Dan itu akan lebih dalam lagi, termasuk tadi filsafat perennial, filsafat lain sebagainya. Oke. Dan lagi-lagi coba saya simpulkan. Simpulannya sebenarnya ada di teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mungkin nggak utuh melihat dari awal sampai akhir, nanti kita akan upload di YouTube. Tetapi lagi-lagi filsafat membaca dalam artian yang kita bahas ini adalah membaca itu bukan hanya sekedar buku, bukan hanya sekedar literatur tertulis, tetapi adalah membaca alam, membaca sesama manusia, membaca kondisi apapun yang kita alami, karena adalah itu bagian yang memang melekat pada diri kita untuk menghadapi sesuatu, dan kita harus membaca. Dan membaca pun adalah tidak hanya melibatkan indera, secara panca indera kita, mata kita, telinga kita, tidak hanya itu, tetapi juga membaca dalam melibatkan pikiran kita, melibatkan hati kita. Dan ketika kita membaca, tentunya akan mendapatkan banyak hikmah. Nah, hikmah itulah yang akan lebih abadi kalau dikaitkan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, terhadap yang Maha Kuasa, dan tindakannya pun akan lebih bijaksana dari apa yang kita dapatkan dari hasil membaca. Kira-kira itu, Kang. Ada tambahan? Silakan, Kang. Iya, betul itu, Kang. Dan selagi kita ada kesempatan hidup dan dengan potensi yang macam-macam yang kita punya, sayanglah kalau kita tidak pernah memaksimalkan kekuatan itu, Kang. Jadi kita itu punya dimensi lahiriah, punya akal, punya hati. Kalau saya boleh saran, tiga-tiganya harus aktif. Jadi jangan sampai ketiga dimensi yang dipunyai kita itu tidak kita aktifkan gitu. Karena hidup ini terlalu banyak yang belum kita tahunya gitu. Jadi jangan pernah merasa, oh saya sudah tahu gitu. Enggak. Hidup ini banyak misterinya, Kang Latif. Banyak misterinya. Ya sebagai contoh aja, Kang, ya, kayak kasus yang ini kan ramai kemarin, yang artis yang meninggal itu siapa, kan? Vanessa Angel. Nah, Vanessa Angel, kan? Okay. Ya itu kan heboh ya, karena belum lama kan IG live kayak kita nih, kemudian masih sehat-sehat aja gitu kan. Tapi nggak tahu berapa menit kemudian, jos, kecelakaan gitu. Kemudian setelah itu meninggal, dua-duanya suami istri, Bibi sama Vanessa meninggal. Cuma ada anaknya aja gitu ya, si Gala. Jadi coba Kang Latif bayangkan gitu. Kok bisa? Ini sang ilahi itu hanya meninggalkan Gala sendirian gitu. Di saat masih butuh kedua orang tuanya. Pernah nggak kita berpikir secara lebih mendalam? Kok hidup itu sebetulnya banyak nggak kita kenal ya, Kang? Yes. Jadi karena banyak nggak kita kenalnya, maka mau nggak mau, ya tadi jangan berhenti, terus maksimalkan pengalaman lahiriah kita, maksimalkan pikiran kita, maksimalkan hati kita. Karena dengan cara demikian kita akan bertumbuh terus gitu. Dan itu jangan dikatakan kalau orang udah berpendidikan tinggi udah selesai, tidak juga. Itu kan hanya masalah belajar satu ilmu, dan itu pun kecil sekali gitu. Jadi jangan merasa kalau misalnya saya udah cukup lah, nggak mau belajar lagi. Enggak juga gitu ya, Kang Latif ya. Nah, kita merasakan nih. Udah kayak gini lah. Kita tuh pengen beli barang gitu banget ya. Kita pengen beli barang yang kita inginkan banget gitu ya. Begitu setelah kita beli, selesai tuh, habis itu gitu doang gitu ya. Persis, artinya gitu doang gitu kan. Artinya karena banyak data ilmu itu nggak sesederhana itu gitu. Yes. Makanya senang lah saya kajian minggu kayak gini, kan, karena itu juga membuat kita untuk melanjutkan terus perjalanan batin kita di dalam memahami hidup ini, dan sharing dengan teman-teman lah, itu yang paling menyenangkan lah. Gitu. Gitu kan? Setuju. Oke. Dan esok hari pun, bahkan nanti 1 jam ke depan pun, itu adalah terra incognito. Terra incognito adalah wilayah atau sesuatu yang kita tidak ketahui apa yang akan terjadi pada diri kita dan keseluruhan kehidupan kita. Jadi terus bergerak, dan selalu bergerak dengan satu panduan yang abadi. Kira-kira itu. Terima kasih banyak, Kang Aan. Selamat beraktivitas berikutnya. Mau lari atau mau jalan atau mau kemana? Mau minum kopi dulu kita. Minum kopi, ya. Saya juga mau siap-siap, nanti ada acara lagi setelah ini. Siap.
Mari, terima kasih Terima banyak. kasih ya, Kang Latif, Assalamualaikum ya. Terima kasih warahmatullahi banyak. Ya. wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Latif. Ya, Ya, salam. mari. Ya, Terima kasih ya. teman-teman. Mari.